Shalom, Kulers. Shalom, Shalom, Kulers. Mana nih muka kalian kok aku cuman lihat Shalom. angka K, R, J, H ini. Ya, kan kalian cakep-cakep, cantik-cantik, harus tunjukin dong mukanya. Bener banget tuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Matthew dan hari ini aku sebagai PR dan tentunya aku nggak sendiri. Bersama aku ada Dan aku Gary Davin Rataleka, kalian bisa panggil aku Gary dari IR Batch 2020. Salam kenal semuanya. Mantap. Ger, ini mungkin para coolers bingung ya kenapa ini banyak banget orang yang pakai baju warna hitam. Nah, bener banget Kak. Kenapa tuh? Mungkin mereka kira kita DC lagi keingat itu STO. Enggak lah guys ya. Enggak guys. Ini cuma bukan. dress code aja guys, as a committee. Dress code aja, kali ini komitinya pakai baju warna hitam-hitam. Bener banget. Oke deh Ger, kita akan itu melaksanakan Fraser setelah udah berapa minggu Gar? 2 ya, udah 2 minggu. Terakhir kali kita ada. Iya bener Kak, selama 2 minggu. Wah mantap. Dan tema kali ini adalah Closer to God through Prayer. Dan yang preacher akan sampaikan firman hari ini adalah Mr. Wilson. Oke teman-teman, sekarang kita akan baca Rules and Regulations. Untuk silakan MT Didi. Oke teman-teman, pertama, semua wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, wajib open kamera, kecuali bagi yang berkendala. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk di-mute dan dapat di-unmute saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh PR. Kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias dong tentunya. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami. Terima kasih Bapa karena boleh Engkau mengumpulkan kami untuk bersama bersekutu beribadah di ibadah Fraser hari ini. Engkau berkati ya Bapa setiap kami yang mengikuti ibadah, berikan kami hati yang fokus kepadamu, berikan kami roh kudus-Mu, supaya kami bisa siap untuk mendengar firman-Mu, mengikuti ibadah bersama di dalam Fraser ini. Engkau berkati setiapnya, berkati juga Mr. Wilson yang akan membawa ibadah pada hari ini yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati beliau supaya apa yang beliau beritakan tentang firman-Mu dapat menjadi suatu yang berguna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Anak-anakmu dari Tuhan, hanya datang kepada hadiratmu dengan hati yang tulus. Mari teman-teman, mari kita berbagi Tuhan. Hidup berharga di matanya, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostum gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dikatakannya, takkan jadikan sungguh lebih berharga, sungguh yang bangga, takkan dipadamkannya, takkan jadikan untuk kemuliaannya. Thank you, Lord, for loving me for who I Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostum gambarnya,
sebenarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Terbukai dan akan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sungguh yang akan takkan dipadamkannya. Jadi anugerah untuk kemuliaannya. Yang terulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sungguh yang anugerah padamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Thank you, Lord. Baik, kita akan memasuki sesi sermon. Dipersilahkan kepada Mr. Wilson. Oke, shalom Coolers. Bagaimana kabarnya? Oke. Yuk kita sama-sama sebelum masuk ke dalam sermon sharing hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah bangkit, yang kami rayakan di dalam Paskah kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih karena menurut Tuhan dan itu tak pernah salah bahwa kami begitu berharga di mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau menaruh kami seperti biji mata-Mu. Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu mengasihi kami, Engkau yang selalu memperhatikan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu kami tidak sendirian dan kami beroleh kekuatan. Saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, agar firman dan kebenaran Tuhan boleh ditabur dan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, dari segala hal yang mengganggu kami mau menyiapkan yang terbaik dari yang kami punya untuk ada mendengar dan hati kami boleh diarahkan, pikiran kami boleh diarahkan tertuju hanya pada-Mu saja. Sembunyikan hamba di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan di balik kayu salib-Mu, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang hamba beritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, senang banget kesempatan hari ini ketemu dengan kalian, walaupun banyak yang tidak open cam, tapi kayaknya bisa deh raise hand atau lower hand deh. Kita cek dulu ya, coba. Coba kita cek sama-sama raise hand semuanya. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan? Angkat tangannya.
Bisa nggak? Kalau pakai mobile bisa juga kan? Oke, good. Nah, jangan diturunin, jangan diturunin, jangan diturunin. Siapa yang di sini nggak pernah merasa ditolak sama seseorang atau sama keluarganya atau sama komunitas? Boleh turunin tangannya. Oke, nggak pernah merasa ditolak, pokoknya selalu diterima gitu. Sure? Oke. Nah, ini cek-cek aja ya, cek sound atau cek tangan gitu ya. Karena kita pengen sesuatu yang lebih interaktif, kita akan ngobrol. Anda boleh tanya apa saja, boleh open mic kapan saja. Sir, saya mau nanya sesuatu silahkan. Tapi izinkan saya membuat pertanyaan tentang ini dulu. Kalau kita bicara tentang doa, ya, apa yang sedang hilang saat-saat ini yang Anda rasakan? Gimana sih kehidupan doa kalian? Kalian tambah excited untuk punya waktu untuk berdoa atau ya gitu-gitu aja lah. Gimana ya gitu. Boleh ada yang mau sharing? Hari-hari ini apa yang sedang terjadi dengan kehidupan doa kalian? Loh, kok nggak ada orang tiba-tiba silent gitu? Silent majority nih. Ayo. Sorry, itu sepertinya karena aku tadi Lady lagi raise hand, Lady Junior. Enggak ya? Oke. Kayaknya Oke, oke. boleh aku dasar sejujurnya Oke, thank you Matthew. apa ya, doa akhir-akhir ini aku jujur aja ya, aku jujur aja. Itu sih aku rasanya lebih ke rutinitas aku dan aku kayak nggak suka itu. Aku nggak suka kalau aku rasain bahwa doa itu aku rasanya kayak rutinitas. Aku mau Flat-flat aja ya gitu aku ya. mau ubahkan itu tapi nggak tahu gimana caranya. Oke. Thank you for your honesty karena kita juga lagi mengalami masa yang sama, musim yang sama, sesuatu yang tidak mudah karena kita sedang lagi too much dopamine. Do you know dopamine? Dopamine itu yang kita pump up waktu kita scrolling, kita lihat IG, kita ke toilet, kita mau tidur, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, segala penjuru, pokoknya itu the palm in your hand, it's like a technology, only you and your phone, mau kuliah, mau apa, kita kayaknya nggak bisa lepas dari itu. Saya kemarin mengalami satu breakthrough ya, bahwa sebenarnya kita sedang mengalami kejenuhan yang kita sebabkan akibat kita consume more. Makin kita konsumsi materi-materi yang ada di sosial media dan semua informasi yang kita pakai di handphone, makin kita merasa unsatisfied. Pernah gak sih ngerasain gitu? Coba raise up your hand. Kalau misalnya nonton Netflix tapi nggak bikin puas, nonton apapun nggak bikin satisfied. Ya thank you Jemima. Terus siapa lagi yang pernah ngerasa um, kalau misalnya kita spend more times using gadget, using social media, tapi kok rasanya kita nggak dapat kepuasan sejati. It is like a fake apa ya, fake win, fake trophy. Kita seperti ngambil satu kemenangan yang sebenarnya tanpa proses, sehingga dopamin itu terjadi. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa cek deh dan catat istilahnya itu adalah dopamin detox. Dopamin detox itu diperlukan oleh otak. Kenapa? Karena salah ya, bukan detox gitu ya, detox ya. Nah, itu diperlukan buat otak sehingga um, kita punya refreshment, kita punya pembaruan, kita bisa mengerjakan apa yang mestinya kita kerjakan, kita bisa lebih fokus dan sebagainya. Kenapa saya bicara tentang ini? Waktu ngajar Psychology and Design Thinking di anak 2020, pertama saya wajibin mereka lihat satu video tentang ini. Dan ini juga terjadi di pelayanan. Saya rasa pelayanan-pelayanan sekarang juga kalau tidak
bukan atas karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan, ya kita nggak bisa connect gitu, kita nggak bisa nyambung gitu, ya, dengan itu. Nah, coba satu lagi saya pengen dengar dari perempuan, gimana sih kehidupan doanya? Em, Siapa yang masih ada angkat tangan atau ada dari perempuan? Jujur lah, nggak apa-apa. Kita sama-sama sharing di sini karena kita satu keluarga. Atau Matthew ada reference? Siapa yang mau ditunjuk? Hmm. Mungkin siapa ya? Kak Heskia. Boleh deh. Tapi maaf ya Mister kalau misalnya suaranya tabrakan sama yang di belakang. It's okay. Jadi kalau Heskia saat ini sih sebenarnya lebih ke berdoa yang apa adanya. Maksudnya doa yang aku doain yang rutinitas gitu, kayak misalnya mau tidur, mau makan, kayak gitu aja sih Mister. Karena sebelum-sebelumnya jujur aja Heskia selalu kayak doanya tuh panjang, tapi panjang tuh bukan yang maksudnya bertele-tele, tapi lebih ke kayak cerita-cerita curhat yang kayak saat teduh gitu Mister. Cuman belakangan ini doanya tuh lebih sering yang ke karena rutinitas gitu. Gitu sih Mister. Kenapa? Sejujurnya. Apa yang hilang? Kira-kira apa yang hilang? Kenapa nggak menggarirahkan seperti waktu dulu kita punya kasih mula-mula sama Tuhan? Sejujurnya yang kenapa jadi berubah itu karena rutinitas gini sih, Mister. Karena kesibukan sama kuliah yang udah makin banyak. Terus juga mungkin semangatnya dari aku juga mulai nurun, Mister. Oke, good. Thank you Heskia, thank you Matthew. Kurang lebih bisa saya tangkap lah kondisinya ya. Nah, sebelum saya sharing, saya ada cerita dulu ya, sambil saya share presentasinya. Ada satu cerita, ini cerita yang kesaksian dari seorang dosen dan seorang konselor lah, konselor Kristen yang saya kenal. Mungkin sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu dia ceritakan hal ini. Jadi ada suatu kelompok doa di Jogja. Mereka itu berdoa rajin, sangat rajin berdoa jam 3 sampai jam 5 pagi. Mereka puji-pujian, penyembahan, dan berdoa. Lalu tiba-tiba pada satu kejadian saat mereka berdoa seperti rutin gitu ya. Mereka berdoa dan tiba-tiba ada seorang perempuan bilang, ibu-ibu, loh kok saya dapat penglihatan bahwa selama ini yang kita nyanyi itu kok gambarnya gambar masjid ya. Jadi dia ingat suara waktu berdoa waktu ini malah dia ingatnya masjid dan mereka terus berdoa. Ujung-ujungnya mereka bukan cuma satu orang, tapi satu kelompok doa menjadi mualaf. Nah itu bikin saya wow, ingin bertanya, apakah kita bisa mendekati Tuhan dengan berdoa saja tanpa kita melihat kembali kepada Alkitab? Karena balik lagi, back to Bible, apa sih kebenaran firman Tuhan? Karena setiap orang bisa aja bilang, saya dapat penglihatan, saya dapat nubuat, saya dapat pewahyuan, Tuhan bicara sama saya. Kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu, but if it is not according to the Bible, atau nggak bisa dibuktikan percis dengan Bible, itu jadi seperti apa? Bidat yang palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu, nubuatan-nubuatan, dan penglihatan yang palsu. Dan zaman sekarang itu banyak banget anak-anak Tuhan yang dibuat lesu berdoa, tahu gak kenapa? Karena you are in the right track. Kalau kamu ada di jalan yang benar, ya pasti iblis nggak suka. Tapi kalau kamu ada di jalan yang salah, ya iblis cuma gini, ayo maju, 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 ya kan jatuh kan dalam dosa gitu. Ya you know what? Ini terjadi sekarang more individual. Sekarang ibadah-ibadah nggak ada selebrasi di gereja, nggak ada perayaan-perayaan penting di gereja. Yang seperti ada souvenir, ada lightning yang efek yang bagus dan sebagainya. Kita
di masa corona ini sadar bahwa namanya ibadah, namanya iman, namanya pengharapan, namanya kasih, itu dipegang masing-masing. Dan itu nggak bisa kita itu bawa ke hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Bolehlah memuji menyembah Tuhan, tapi iman itu masing-masing. Jadi kita nggak ditanya, apakah kelompok kalian percaya sama Tuhan? Tidak. Secara individu, kita akan ditanya satu persatu, apakah Gary sungguh-sungguh mengasihi Tuhan selama hidupnya? Hey, apakah Holly, Wendy, Jason, Sharon, uh, benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Dan itu makin personal. Jadi, zaman sekarang banyak peperangan rohani. Banyak orang mencari kebenaran dan disesatkan oleh kebenaran yang palsu. Gimana saya bisa tahu? Karena saya melihat banyak tuh yang makin mualaf, banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang cerai, banyak anak Tuhan yang masih diperhamba oleh dosa, padahal kita akan baca di Galatia 4 nanti. Yuk kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama sambil saya buka di sini. Galatia 4 ayat yang ke-6. Oke, boleh satu orang yang dari teman selain yang tadi sudah jawab, boleh membacakannya untuk kita bersama. Tapi tolong diperpanjang ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Boleh saya, Sir? Oke, boleh Gary. Oke. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, syukur kepada Allah bahwa ini satu kebenaran yang menunjukkan, kalau kita lihat perikopnya, Gary perikopnya itu tentang apa kalau di LAI? Tak ada lagi perhambaan. Tak ada lagi perhambaan. Saya bacain dari firman Allah yang hidup version yang lain ya. Karena kita adalah anaknya, Allah mengutus roh anaknya itu ke dalam hati kita, supaya sekarang kita layak mengakui Allah sebagai Bapa yang kita kasihi. Sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri, karena kita adalah anaknya. Segala miliknya adalah milik kita, sebab demikianlah rencana Allah. Itu terjemahan yang lain. Kalau mau lihat dan semakin dalam mendalami, cari terjemahannya, pelajari konteksnya, eksposisi kitab Galatia. Tapi yang pasti adalah kebenaran ketika kita tidak diperhamba lagi oleh apapun. Oleh apa? Oleh apa yang ada di ayat pasal yang kelima. Silahkan kita buka Galatia 5. Kalau kita lihat di situ, kemerdekaan Kristen dan hidup menurut daging atau roh. Nah, di situ ditulis, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-16. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ayat yang ke-19, perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, magic, sihir ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, anger, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Dan diganti oleh ayat yang ke-22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Diteguhkan di ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Nah, intinya adalah kita harus yakin satu kebenaran, bukan perasaan kita. Mungkin perasaan kita bisa berubah. Makanya saya tidak setuju kalau namanya cinta itu seperti hanyalah perasaan. Ya, kalau cinta itu perasaan, ya kadang cinta, kadang enggak, kadang ke kiri, kadang ke kanan, ya bukan gitu. Perasaan bisa saja berubah, tapi ada kebenaran, ada komitmen yang kita buat, ada janji
Tuhan yang Tuhan menyatakan buat kita. Saya izinkan saya share dari sini. Memang judulnya ya Closer to God Through Prayer, tapi dari kesaksian tadi itu adalah satu bahasa baru bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan, berdoa. Kita bisa aja berdoa kapan saja, di mana saja. Tapi kenapa kok hari ini gairah kita hilang? Mungkin kita udah mulai ke arah-arah, kita tahu sih ada Tuhan, tapi kok dia nggak begini ya? Tahu sih ada namanya Yesus, tapi kok dia nggak bisa melakukan mujizat ya? Tahu sih kebenaran, tapi kok itu nggak menggetarkan hati saya ya? Jadi banyak orang yang mengerti ada Tuhan, tapi mohon maaf banyak yang tidak percaya akan Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya power gitu, sanggup melakukan segala sesuatu seperti yang tadi kita nyanyikan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan sebagainya. Nah, ini disebut kalau dalam istilah tertentu itu sebagai kaum antara gnostik dan agnostik. Orang yang percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya Tuhan itu ada di hati saya atau Tuhan itu bekerja di dalam saya. Nah, itu agnostik. Jadi dia percaya sama Tuhan, tapi ya entar dulu, sorry. Kalau untuk urusan tertentu saya nggak percaya sama dia. Saya lebih percaya sama hikmatku, saya lebih percaya sama intuisiku, atau saya lebih percaya sama angka-angka. Roh-roh leluhur atau roh teritorial yang sedang berusaha merebut sukacita kita karena kita sebagai anak Tuhan kok mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak padahal di firman Tuhan yang diingatkan oleh surat Paulus itu adalah wujud supaya kita punya ketekunan, supaya iman kita bertumbuh. Nah, tahu gak lagu ini? Siapa yang tahu lagu ini? Angkat tangan. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu saya ajarin nih. Sheila tahu gak? Enggak, Sir. Baru dengar. Nggak tahu ya? Oke, Matthew tahu gak? Kurang tahu juga, Sir. Oke, ini lagunya sederhana. Boleh ya saya nyanyi walaupun sedikit fals, boleh ya? Ya nggak apa-apa lah, anak Tuhan kan harus mengampuni ya. Betul gak? Kalau fals-fals sedikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Oke. Lagunya gini. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu susah, bila hatimu suka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Gampang? Oke, ikutin sekali lagi ya. Saya bisa lihat tanda-tanda mulutnya bersuara kok, walaupun pura-pura, saya bisa tahu. Oke, kita nyanyi satu kali lagi. Tuaga, ya, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu susah, bila hatimu suka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Nah, ini lagu yang saya ingat, saya waktu itu disuruh ngajar anak kelas balita yang selalu panggil saya bukan mister, tapi miss gitu ya. Karena mungkin dia di kelas guru laki-laki. Oke, jadi dia panggil saya miss. Is okay lah, mister kali ya. Tapi saya ingat gimana caranya mengajar mereka tentang doa. Mereka nggak ngerti. Kalau saya jelasin doa adalah sebentuk ucapan syukur seperti ini ya. Kalau saya ajarin seperti ini, doa adalah permohonan mengucap syukur pada Tuhan. Mereka nggak ngerti. Ada bahasa sederhana yang sebenarnya bisa kita ingat, yaitu puji-pujian, yaitu lagu. Jadi mungkin kalau Anda mau mencari lagi kasih yang mula-mula, coba praise Him. Seperti coba ingat-ingat betapa Anda cinta sama Tuhan waktu sekolah minggu.
waktu SMP atau mungkin SMA atau pertama kali dilayani sama seseorang. Nyanyikan lagu-lagu yang seperti itu dan saya yakin pasti ada pembaruan. Saya yakin saya berdoa juga kiranya Roh Kudus ada di hati Anda semua yang menggetarkan hati Anda supaya Anda mengerti kebenaran. Karena kalau bicara tentang doa, kita ngerti deh. Doa itu bisa permohonan, itu bisa harapan, permintaan, pujian, bisa berdoa itu mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Bahasa Ibrani, Telifah, Yunani, Anda bisa pelajari lebih jauh. Tapi saya coba sederhanakan kepada hal seperti ini. Mengapa berdoa? Ngapain kita berdoa? Adalah nafas hidup orang percaya. Percayakah kita dan pernahkah kita mengalami itu? Pernahkah kita tutup hidung, tutup mulut, 1, 2, 3, dan nggak napas gitu? Kebayang nggak? Saya coba mengingatkan dalam bahasa yang sederhana. Yuk tahan napas sama-sama, tapi tutup mulut. Kuat berapa lama kita? Kuat berapa lama keimanan kita? Ya kan? Kuat berapa hari kita dengar di tanah yang kita nggak tahu ada 4 jenis tanah kan? Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ada yang ada di semak duri, ada tanah yang subur. Nah, itu di tanah yang mana hati kita? Kalau kita nggak terus jaga baik-baik, jagalah hati dan pikiran kita dengan sangat baik, ya kita nggak akan bisa memelihara benih yang Tuhan kasih. Dan kita nggak susah untuk merawatnya, dan kita susah melihat, kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Aduh, saya bergumul banget dalam mempersiapkan materi ini karena saya juga banyak sekali mengalami pencobaan masa-masa sekarang. Tapi saya tahu bahwa kemenangan iman itu hanya di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Kemenangan kita hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diagungkan oleh segala makhluk selain nama Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita berdoa? Mungkin kita juga berdoa kurang menggairahkan, bisa jadi pusatnya bukan Kristus, tapi diri kita sendiri. Jadi kita maunya cerita sendiri. Pernah gak berdoa tapi bilang, speak to my heart, Lord. Tuhan mau saya ngelakuin apa? Terus kamu bernyanyi, kamu berdoa, terus kamu mengucapkan puji-pujian, kamu bukan cuma meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi bertanya, Tuhan, saya harus ngapain hari ini? Oke Tuhan, tolong kasih hikmat saya Tuhan. Karena hubungan berdoa itu seperti dua arah gitu. Kalau zaman sekarang kan texting ya. Kalau texting bisa dibalas kapan aja. Tapi kalau ngobrol kan kita tahu. Kalau ngobrol orang excited sama kita atau orang anggap angin lalu lah. Kita kan bisa lihat dari gesturnya, dari seluruh respon tubuh dia. Nah, mungkin bisa jadi gitu ya. Mungkin kita kehilangan semangat karena doa itu kita jadikan seperti ATM. Kalau kita butuh sesuatu baru kita ke ATM. Kalau kita butuh Tuhan baru kita berdoa. Kalau kita rasa kita butuh Tuhan, kita baru berdoa. Jadi Tuhan tuh kayak ATM gitu. Pokoknya you give everything I need gitu. Padahal sebenarnya harusnya I give everything you need. Itulah penyerahan diri di Roma 12 yang tadi ada Roma 12:12, tapi Roma 12 sejak pasal 12 ayat yang ke-1 itu bicara tentang penyerahan diri, bahwa hidupmu adalah ibadah yang sejati. Artinya I surrender my life to you Lord, speak to my heart, and saya mau membuka hati pikiran saya untuk Tuhan boleh berbicara dengan saya. Dan itulah yang sedang hilang. Coba cari. Dan saya bahwa zaman sekarang itu peperangan rohani besar banget. Makin Anda di jalan yang sempit dan lurus yang menuju kepada salib, makin di situ banyak dikecoh sama iblis. Kenapa? Karena dia nggak suka orang-orang yang ngelakuin kebenaran. Karena dia nggak suka ada generasi yang
semangat untuk berapi-api untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu cara yang paling mudah membuat orang kehilangan iman adalah dengan rasa malasnya, bukan yang lain. Dan dia kehilangan yang namanya identitas. Emang gue anak Tuhan ya? Kenapa gue hidup gini-gini amat ya? Kenapa gue belum punya pacar ya? Kenapa gue belum punya ini itu ya? Sehingga kita lupa untuk bersyukur untuk apa yang kita punya. Tapi ingat, identitas baru di dalam Tuhan, kalau kita dibilang ahli waris kerajaan Allah, kalau kita dibilang anak-anak Tuhan, artinya kita punya nilai dan karakter yang beda. Bayangkan kalau Anda anak raja, gak mungkin Anda ngomong kotor, gak mungkin Anda main-main kalau sekolah, karena ke depan Anda tahu Tuhan punya masa depan yang baik. Gak mungkin, karena kalau Anda yakinin itu, bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, dan gak ada yang kebetulan, bahwa kalau misalnya Tuhan izinkan Anda ada di Presiden University, Anda ada di komunitas school, itu Tuhan izinkan dan Tuhan gak pernah salah. Tuhan izinkan Anda di keluarga yang sedang bermasalah mungkin secara ekonomi atau komunikasi atau ada yang broken. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhan pengen membangkitkan generasi yang baru bagi nama Tuhan. Kalau Anda yakin itu dan Anda orangnya, bicaralah dalam hati Anda, oh iya, makasih Tuhan, saya itu berharga di mata Tuhan walaupun gak dipandang dunia. Saya itu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Mulai sekarang saya mau taat. Dan itu yang menjadi yang penting, adalah identitas yang baru. Karena ketika kita nggak punya identitas, kita bisa ikut siapa aja. Oke? Kita bisa ikut siapa aja. Kita bisa ikut siapa aja. Orang lain ke kiri, kita ke kiri. Orang lain ke kanan, kita ke kanan. Tapi ketika kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita pasti yakin dan percaya, oke, Tuhan yang jadi di depan saya. Mau ada teman atau enggak, saya akan tetap ikut Tuhan. Mau ada komunitas atau enggak, saya tetap mau setia melayani Tuhan, ngasih yang terbaik buat Tuhan, baik dalam pekerjaan, apapun, saya nggak mau pisah-pisahin. Oh, ini urusan Tuhan, ini bukan urusan Tuhan. Oh, iya, kalau pelayanan, kalau belajar, itu urusan lain, itu bukan ibadah. No, 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 itu dualisme. Yang pasti adalah kita hidup sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Nah, kita buka sama-sama Galatia 2 ayat 20. Saya ingin ada dua orang yang membaca. Nama yang pertama 2 ayat 20. Di Galatia juga diingatkan tentang ini. Galatia 2 ayat 20, silakan yang sudah dapat. Tapi coba bacanya dengan penuh semangat gitu ya. Kayak yang Sumpah Pemuda gitu. Proklamasi. Wah. Kita kehilangan semangat karena kita kurang lantang menyuarakan kebenaran. Oke, Galatia 2 ayat 20. Ada yang udah dapat? Silakan. Otniel? Ya. Udah dapat? Oke. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu luar biasa pernyataan iman bilangnya, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti di dalam kita itu ada Kristus, ada Roh Kudus. Kita harus yakin kebenaran firman ini, dan kebenaran ini akan memerdekakan kita. Makin banyak baca firman, makin banyak belajar firman. Ketika kita haus akan firman Tuhan, jangan diganti sama yang lain. Jangan diganti sama entertainment. Cari eksposisi Alkitab, ada di mana-mana. Cari caranya kita belajar apapun yang mau kita tahu tentang Tuhan, dan tentang pandangan Kristiani tentang kehidupan. Anda bisa cari itu dan bisa tanya. Anda bisa tanya ke saya, Anda bisa tanya ke Google, bisa ke YouTube.
Tapi hati-hati, pastikan dulu pengajarnya adalah pengajar yang berbuah di dalam Kristus. Ada kasih sampai pengendalian diri dalam hidupnya. Masa lalunya walaupun kelam sudah clear di hadapan Tuhan. It's okay, boleh keep on going sesuai dengan Alkitab atau enggak. Artinya, kita harus tetap kembali ke Alkitab. Ya, Alkitab. Karena sekarang suka pakai tablet, Alki smartphone gitu ya. Nah, tapi yang pasti kita harus kembali pada firman. Itu semangat yang luar biasa. Paulus dengan segala hikmatnya dia bilang, tapi namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan keyakinan iman dia bilang, Kristus yang hidup dalam aku. Yang tadinya aku Saulus yang ngejar-ngejar dulu, ngejar-ngejar orang percaya Yesus, tapi dia udah yakin dan bilang, Kristus yang hidup di dalam aku dan memberikan pembaruan ini. Satu lagi, Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Silakan. Saya share boleh? Oke. Oke. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Amin. Janji Allah yang mana? Ya, yang di semua Alkitab, mulai dari perjanjian baru sampai sebelumnya jadi peringatan akan kita, perjanjian lama. Janji-janji Allah karena kita keturunan Abraham. Yang percaya dan di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, kita satu di dalam Kristus. Itu satu kebenaran bahwa kita sebagai satu komunitas harus ingat bahwa kita harus connect dengan Yesus. Kunci iman adalah gitu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu, kau tuntun langkahku. Banyak nyanyian iman, tapi nyanyian aja nggak cukup. Banyak doa yang bagus, tapi doa aja nggak cukup. Tapi kita harus ingat back to Bible, baca firman Tuhan tiap hari. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. That's the simple truth song. Ya, read your Bible, pray every day, and you will grow. You are in the right track. I have to tell you, you are in the right track. Why? I do believe. Karena zaman sekarang susah mencari anak-anak Tuhan yang jam segini masih mau untuk mendengar firman. Sorry to say, walaupun anak-anak Tuhan banyak di luar sana, tapi banyak yang menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. I don't know why, tapi you have to save your generation. We have to save our generation. Dengan apa? Dengan jadi kesaksian yang hidup. Kita jadi pembeda antara hidup bersama Tuhan dengan hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Tapi donat memang enak sih. Ya, but that's not the point. Ya, I hope you get my point. Hidup tanpa Yesus itu ujungnya maut, my friend. Apapun yang nikmat dunia yang kamu bisa nikmati sekarang, you will end up to some else worse, the worst case scenario. But inilah harus kita bangkitkan semangat kita. Mari kita ajak sama-sama, mungkin bikin persekutuan doa pagi mungkin, persekutuan doa malam, silakan. Atau ikutlah persekutuan doa pagi di gereja-gereja atau di komunitas-komunitas. Kenapa? Karena punya keyakinan. Kalau saya disiplin, itu bentuk saya menghormati Tuhan yang sudah bangkit. Dan dia pilih saya. Kenapa dia pilih saya? Karena dia berharga. Sangat berharga, lebih berharga daripada apapun yang saya punya.
Nah, itu harus punya keyakinan kayak gitu. Dan saya berdoa semoga kiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kita semua. Karena sejak saya mengalami banyak lembah kekelaman dalam hidup, saya mengerti di situ Tuhan ada. Dan Tuhanku yang namanya Yesus Kristus, yang kita percaya di dalam Alkitab, itu nggak pernah meninggalkan kita. Dan itu satu kebaruan, itulah nyanyian kemenangan iman kita. Bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tinggal di dalamku. Dan dia sedang bekerja. Amin. Nah, siapa yang mau sharing atau mau bertanya sebelum kita selesai? Karena kita masih punya waktu 3 menit lagi. Ada yang mau sharing atau ada yang mau berdoa? Ada yang mau um, kasih komentar boleh? Atau mau bertanya? Sir, bolehkah doanya pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Inggris? Boleh. Bahasa roh? Boleh. Yang penting dalam keteraturan, silakan saja. Tapi yang pasti bangkitkan semangat untuk berdoa karena kayak tadi, tahan napas, tahan mulut, kita nggak bisa hidup. Jantung kita berhenti. Hati kita untuk Tuhan berhenti kalau kita nggak berdoa. Oke, ada yang mau? Saya Ya, Sar, ya. ini tuh berkaitan dengan doa. Kan di dalam Matius pasal 6 ayat 7 berbunyi demikian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, maksudnya itu Sar, di dalam pasal 6 ayat 7 sampai 13 ini kan mengajarkan kita, maksudnya itu jangan berdoa terlalu bertele-tele atau jangan mengucapkan terlalu banyak kata-kata saat berdoa gitu. Nah, maksudnya di dalam ajaran itu, apakah kita cukup berdoa Bapa kami saja atau bagaimana begitu Sir? Kalau dalam teks itu kita perlu pelajari konteksnya. Zaman dulu doa itu biasanya ada di pasar-pasar, di depan umum, terus dibilang, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas kasih. Ya, pokoknya di depan-depan ruang terbuka. Tapi Tuhan give new revelation, new way of teaching ya, pengajaran baru ya dari Tuhan. Itu doa yang sederhana, itu seperti doa Bapa kami. Kalau untuk teman-teman Katolik ada ya doa novena, doa lainnya. Itu doa-doa yang sederhana ketika kita nggak tahu lagi harus ngomong apa sama Tuhan, kita nggak tahu lagi situasi sangat berat, kita ingat doa yang sederhana, yang sudah diulang. Yang penting doa itu berasal dari hati, tapi kalau kita ingat, yang penting yang kedua adalah doa itu harus kita lakukan kayak gimana? Ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 6 tadi. Tadi yang ayat 6. Dapat kata Rina? Iya dapat Sir. Boleh dibacain? Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, itu satu hal yang baru lagi. Tuhan itu akan membalas segala sesuatu yang tersembunyi, entah yang baik atau yang jahat. Apapun yang kita lakukan demi nama Tuhan, dan itu nggak dilihat orang, Tuhan tahu dan akan membalaskannya kepada kita. Itulah maksud dari hal berdoa, hal berpuasa, sama hal yang lain. Hal memberi sedekah. Itu maksud Matius 6. Jadi lakukan dengan tersembunyi. Orang lain nggak usah tahu apa isi doa kita. Orang lain nggak perlu tahu kita sedang bersyafaat buat mereka. Yang pasti ini antara aku sama Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya. Nah itu bagus kan ya? Tuhan kita luar biasa kan?
Sarah, misalkan dalam doa kita itu, setiap berdoa itu kita hanya mengucapkan doa Bapa kami, apakah itu dibolehkan? Karena kan kita tuh tidak perlu mengucapkan panjang lebar apa keinginan kita, karena Tuhan Yesus tuh udah tahu apa yang terbaik bagi kita, begitu, Sir. Apakah itu tidak salah dilakukan, Sir? Dalam setiap doa tuh kita hanya mengucapkan doa Bapa kami saja. Boleh, boleh aja. Salah, tapi jangan sampai jadi standar kita taruh ke orang lain. Maksudnya tuh kalau misalnya gini, saya punya pengalaman sangat berharga. Waktu itu saya dapat telepon opung saya meninggal. Terus papa saya tiba-tiba ngajak, yuk kita berdoa. Saat itu cuma ada saya dan papa saya. Papa saya cuma mengucapkan kata yang sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terus dia nangis, terus dia bilang amin. Itu kan doa yang tidak bertele-tele. Saking bagaimana ya, nggak bisa bersama merantau jauh, terus dapat kabar cuma dari telepon, ya itu rasanya. Eh, ya, ketika kita berdoa ya, keluarkan aja isi hati kita kepada Tuhan. Doa yang sederhana. Karena Tuhan juga mengerti kok isi hati kita. Gitu. Nggak perlu, maksudnya, seperti firman-Mu yang berkata pada ini, dan juga pada firman ini, juga pada ini. Bolehlah seperti itu, tapi kan itu juga bisa ditulis, oke lah. Tapi terserah, balik lagi dalam hatimu, ya ini bertele-tele atau enggak. Tapi jangan sampai hatimu mendakwa ya, mendakwa, tertuduh gitu, bahwa ini doa yang benar, doa yang salah. Tidak, tidak, tidak. Dalam perjanjian baru, asalkan kita sungguh-sungguh melakukan dan berseru pada Tuhan, hmm, tidak ada metode yang absolut untuk berdoa. Semua metode bisa dijangkau. Ada yang angkat tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang tertunduk malu, ada yang sambil makan, ada yang sambil lari berdoa. Metodenya bisa macam-macam. Oke, paham nggak maksudnya? Iya, paham, Sir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi, ada? Sebelum saya tutup. Kan bagus Kak lagu yang ini. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Wah, jangan lupa lagu itu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Wow. Apa sih yang hari-hari ini jadi mujizat? Saya berdoa supaya Tuhan jawab ya. Waktu saya kayaknya habis deh. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Yuk, mari kita tundukkan kepala, hati, pikiran kita tujukan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mengingatkan kami betapa kami jauh dari Engkau. Ketika kami kehilangan kasih kami mula-mula, ketika kami nggak bergairah, nggak bersemangat untuk berdoa, ketika kami lebih menuruti kedagingan kami daripada disiplin kami yang kami harus lakukan. Tuhan, ajar kami mulai saat ini menjadi generasi-generasi yang bangkit bagi Kristus, generasi-generasi pemenang, generasi-generasi yang menyanyikan kemenangan iman. Dan generasi ini Tuhan, boleh Tuhan berkati untuk memberkati bangsa-bangsa. Karena ada begitu banyak orang, bukan hanya domba-domba di luar sana, tapi domba-dombamu juga banyak yang sedang terhilang Tuhan, yang mencari kehilangan arah dan mencari jalan keluar akan berbagai permasalahan. Tolong generasi ini Tuhan menjadi jawaban bagi mereka, dan bantu mereka atas hikmat Roh Kudus dan pertolongan dan urapan dari Roh Kudus boleh menyertai, dan mereka boleh bermisi dimanapun mereka berada. Mereka boleh memberitakan kabar baik Tuhan. Ada Tuhan yang mengampuni dosa, ada Tuhan yang mengasihi dan memberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus berbicara di dalam hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Mr. Felsen atas firman-Nya.
Bagi aku sendiri aku sangat tertegur, dan tentunya untuk teman-teman lain mereka dapat belajar banyak hal. Oke, di sini aku mau give sedikit sermon recap. Pertama, kita belajar bahwa beberapa orang adalah agnostik, di mana mereka percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Tuhan ada di dalam hati mereka. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya akan kasih Allah terhadap kita, bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan kebenaran firman, seperti yang dibilang dalam Galatia 2, 20, dan Galatia 3, ayat 26-29. Agar kita semakin mengenal kasih Tuhan kepada kita dan identitas kita di dalamnya, kita harus tekun berdoa dan kembali merenungkan firman. Mengenai doa, itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan membangun relasi dengan Allah. Kita juga belajar bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Tapi doa bukanlah self-centered, tapi Christ-centered. Lalu kita diingatkan kembali, janganlah mengisi rasa hampa kita dengan hal-hal duniawi seperti entertainment, social media, tapi isilah rasa haus lapar itu dengan connect lagi dengan Yesus melalui firman-Nya. Banyak orang yang semakin menjauhi diri mereka dari firman. Yuk teman-teman, mari kita bantu membangun semangat generasi kita agar kita kembali dekat lagi dengan Tuhan. Karena tanpa relasi kita dengannya, ujungnya adalah maut. Oke, teman-teman, mari kita nyalakan cam kita dan mic kita. Kita mau bilang terima kasih ke Mr. Filson. Yuk. Oke, aku akan hitung ketiga ya. Yuk, masih ada yang off cam bagi yang bisa. Oke. 1, 2, 3. Thank you, Mr. Oke. Sebelum Mr. Filson exit, mungkin kita foto dulu yuk sama Mr. Filson. Silakan MT Didi. Oke. Baik, ditunggu semuanya on cam. Bagi yang bisa on cam, ayo on cam. Oke, ready ya? Siap? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih MTDD. Sekali lagi terima kasih Mr. Filson. Baik teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya jadi boleh pamit duluan ya? Boleh Sir. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Bye. God bless you. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan ke agenda berikutnya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Silakan MTDD. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Cool News Update. Oke, salam shalom teman-teman. Kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu Cool News Update. Yeay. Oke, untuk yang pertama, buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, kalian bisa langsung
memberikan persembahan transfer lewat 3 metode yang diberikan. Yang pertama bisa lewat OVO, GoPay, dan Dana. Untuk lewat OVO dan GoPay nomornya sama, yaitu dengan nomor 082153 251865 atas nama Bendahara Kul Presyunif Kak Regina Klarin. Dan juga Dana dengan nomor 089977 01780 atas nama Bendahara Kul Kak Regina Klarin. Dan selanjutnya ada apa tuh, Git? Yang berikutnya ada data pemasukan dan pengeluaran KUL pada bulan Maret 2021. Jadi ini sudah di-listkan untuk persembahan dana kita ada 10.001 dan juga persembahan dana J dan persembahan dari OVO dan juga GoPay. Ini dari Pfizer untuk tanggal 5 bulan Maret dan juga tanggal 19 bulan Maret. Yang berikutnya. Oke, jadi untuk secara ketotal, GoPay kita mendapatkan Rp35.000, Dana Rp45.002, dan OVO Rp75.000. Dan untuk outflow-nya ada Rp500.000 dan balance Rp344.988.000. Oke, next Anti. Nah, selanjutnya ada prayer box. Buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk mungkin punya masalah pergumulan, atau mungkin ada hal yang ingin didoakan, mungkin yang lagi ulang tahun, atau pengen bergumul dalam pendidikannya gitu, kalian bisa langsung isi prayer box yang ada di link yang udah diberikan di chat box, kalian langsung bisa isi. Dan mungkin yang masih bingung atau mau nanya-nanya, kalian langsung bisa chat aja kontak person yang ada di line, yaitu dengan line Kak Jetro dengan line Jet Lukas, dan Kak Sarah yaitu dengan ID line Sarah Sipayung 21. Oke, next Gigi. Yang berikutnya adalah Komsel. Untuk teman-teman Coolers yang belum masuk ke Komsel, bisa langsung menghubungi nomor WA yang sudah tertera. Yang pertama Axel yaitu 0813 4325 6643. Dan yang kedua bisa langsung juga mengontaki Napita Sari 0822 8382 dan 0603. Di sini kita bakal bertemu sama-sama ya teman-teman. Jadi bisa langsung dikontak aja untuk Komsel. Next. Oke, next ada Cool Store. Nah, buat teman-teman nih yang pengen kepo mungkin dan juga pengen beli lihat-lihat barang cool yang cool jual, kalian bisa langsung cek Cool Store di Instagram di @coolstorepresyunif dan di line official dengan ID line @209tpdwki. Next. Yang berikutnya ada Doper, yaitu doa persekutuan, akan kembali diadakan Sabtu besok pukul 4 sore. Untuk teman-teman yang sempat, mungkin bisa ikut hadir ya teman-teman. Berikutnya. Nah, selanjutnya ada Cool Social Media. Nah, tentu saja Cool punya social media loh guys, supaya keren gitu. Nah, untuk Cool Social Media, yang pertama, Cool mempunyai Instagram, yaitu dengan ID Cool Presyunif Official, dan tentu saja Cool juga punya line dengan ID line @744hwggo, dan juga Facebook dengan akun fanpage Cool Presyunif, dan juga buat kalian yang punya YouTube, jangan lupa subscribe Cool di YouTube dengan ID Cool Presyunif Official. Oke, next. Dan yang berikutnya ada link absensi untuk teman-teman yang sudah hadir di Pfizer minggu ini, bisa langsung mengisi link absensi yang sudah dikirimkan juga di chat box, jadi bisa langsung diisi ya teman-teman. Terima kasih. Nah, buat tadi yang ketinggalan atau merasa cepat, kalian bisa langsung cek aja di chat box, karena di situ udah ada semua tadi yang ada di Cool News Update. Terima kasih, Coolers. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada prayer. Oke, thank you Gary. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah Pfizer hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami Bapa dari
awal ibadah, pertengahan hingga akhir ya Bapak, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak agar lewat sharing Bapak dan khotbah yang Bapak disampaikan bisa berbuah Bapak di dalam hati kami Bapak dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Bapak lewat hamba-Mu yang telah menyampaikan ya Bapak, biarlah Kau berkati kemanapun pelayanannya berada ya Bapak, biarlah Engkau yang menjamah Bapak, dan juga Kau berkati keluarganya ya Bapak, Engkau lindungilah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak untuk para coolers ya Bapak yang telah hadir di sini, mungkin ada yang belum bisa hadir, biarlah Kau yang berkati Bapak, kemanapun mereka berada, biarlah mereka bisa berbuah Bapak bagi orang banyak. Engkau juga berkati Bapak dalam perkuliahannya Bapak, biarlah Engkau yang menyertai Bapak agar mereka Tuhan bisa menjadi terang Bapak di kuliah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Presiden University ya Bapak, mungkin ada ingin dibuka ya Bapak di sekitar bulan Mei Bapak, kiranya Engkau saja Tuhan yang mengatur segala sesuatunya ya Bapak, Engkau yang melindungi Bapak, dan Engkau menjaga Bapak, jauhkanlah Tuhan daripada segala virus ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk NTT dan juga NTB ya Bapak, yang sekarang sedang dilanda bencana ya Bapak, Engkau berkati Bapak, agar ada banyak Bapak, tangan-tangan Bapak yang membantu, Tuhan menolong lewat mereka ya Bapak. Engkau juga lindungi mereka ya Bapak, sertai Bapak, jagalah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan ya Bapak, yang telah diberikan oleh Coolers. Engkau berkati Bapak agar lewat tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau berkati agar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak. Mari kita lanjutkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Cool yaitu Welcoming Song. Kepada MTDD dipersilahkan. Welcome, brother and sister. We are there to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus coming, Jesus coming, Jesus coming. We're so glad. Welcome, brother and sister. We are there to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus coming, Jesus coming, Jesus coming. We're so glad. Nah, Coolers, kita udah selesai ibadah kita kali ini. Thank you, Coolers. God bless you. Happy Friday. Yeah, happy Friday. Happy Friday semua. God bless you guys. Happy Friday, Coolers. Happy Friday, Coolers.